Allah, Indramayu ini sebenarnya kenapa lagi guys? Rakyat lagi pusing mikirin kebutuhan hidup, jalan rusak belum beres, lapangan kerja juga enggak mudah. Sekarang muncul kabar Wakil Bupati Indramayu terseret kasus dugaan korupsi sampai sekitar 18 miliar guys. 18 miliar. Kalau dengar angka segitu, rakyat kecil cuma bisa geleng-geleng. Bukan jutaan, bukan ratusan juta, tapi dugaan kerugian negara disebut mencapai sekitar 18 miliar. Dan yang bikin makin kaget, kasus ini bukan soal proyek kecil-kecilan ternyata, tapi terkait tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Indramayu tahun anggaran 2022 sampai 2025. Dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menetapkan Wakil Bupati Indramayu Syaifuddin sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Indramayu. Syaifuddin disebut terseret dalam perkara ini saat dirinya masih menjabat sebagai Ketua DPRD Indramayu periode 2019 sampai 2024. Dalam kasus ini, Kejati Jabar juga menetapkan 2 orang lainnya, yaitu mantan pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD Indramayu berinisial IM dan AF. Nah, yang membuat kasus ini semakin jadi sorotan guys, saat 3 tersangka dipanggil untuk pemeriksaan, 2 orang disebut hadir, tapi Syaifuddin tidak hadir dengan alasan sakit dan telah mengirimkan surat keterangan kepada penyidik. Dan sampai saat ini, Kejati Jabar menyebut belum melakukan penahanan terhadap 3 tersangka tersebut. Namun, penyidik akan menjadwalkan ulang panggilan terhadap Syaifuddin. Kalau benar uang sebesar itu merugikan negara, pertanyaannya sederhana guys. Berapa banyak jalan rusak yang bisa diperbaiki? Berapa banyak bantuan warga miskin yang bisa disalurkan? Berapa banyak fasilitas umum yang seharusnya bisa dibangun? Karena ini bukan sekedar soal angka, ini soal kepercayaan masyarakat, apalagi jabatan Wakil Bupati adalah jabatan publik. Rakyat berharap pejabat berdiri di depan untuk membela kepentingan masyarakat, bukan malah terseret dalam kasus yang membuat publik kecewa. Tapi tentu, semua ini masih harus dibuktikan di proses hukum. Kita tetap pegang asas praduga tak bersalah. Yang penting prosesnya harus transparan, terbuka, dan jangan sampai berhenti di tengah jalan, Pak. Menurut kalian, guys, kalau pejabat daerah sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, apakah cukup hanya diproses hukum atau harus langsung mundur dari jabatannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena kasus seperti ini bukan cuma urusan hukum, tapi juga urusan kepercayaan rakyat. Buseng, kebangetan banget ini Bupati Indramayu. Gubernur 2 kali ke situ kagak nemuin. Padahal acara di Indramayu. Ini jangan-jangan Baluki sibuk kali ya. Kan kemarin Kejati Jabar geledah kantor DPRD Indramayu. Kali ya. Bahwa benar bahwa hari ini penyidik Itsus Kejati Jawa Barat telah memanggil 3 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022 sampai 2025. Jadi penyidik Itsus Kejati Jabar memanggil 3 tersangka atas nama S, tersangka atas nama IM, dan tersangka atas nama AF. Jadi di hari ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 tersangka atas nama IM dan AF. 1 tersangka atas nama S tidak hadir di dalam pemeriksaan hari ini dikarenakan sakit. Yang tadi saya sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan pada saat itu selaku Ketua DPRD Kabupaten Indramayu dan sekarang adalah Wakil Bupati Indramayu periode 2024-2029. Salah satu mantan pejabat yang tertangkap tangan oleh KPK, artinya sudah menjadi tersangka dan bahkan sudah dalam proses di pengadilan, bertemu wartawan mengatakan bahwa halal uang yang saya terima karena saya tidak merugikan, tidak mengambil dari APBN. Halal uang saya terima. Ini kesesatan berpikir. Saya ingin meluruskan ini. Saya ingin meluruskan supaya kita semua di sini, Bapak Ibu semua, pegawai negeri, penyelenggara negara, masyarakat,
Apalagi para pejabat khususnya ya, pejabat. Karena pejabat itu seyogyanya itu ketika dia diberikan amanah, diberikan kewenangan, diberikan jabatan, bare minimum gak sih? Bare minimum mereka paham gitu loh terkait peraturan perundangan, apalagi urusan tindak pidana korupsi. Kembali ke tadi yang ingin saya luruskan. Korupsi itu tidak melulu merugikan keuangan negara. Ya. Di dalam Undang-Undang 20 tahun 2001, ya, judul Undang-Undang 31 tahun 99, tindak pidana korupsi itu banyak, ya, dikelompokkan jadi 7 delik besar. Nah, yang disebut oleh mantan pejabat tadi itu, bahwa dia nggak merugikan negara, nggak ngambil dari APBN tadi, itu hanya 2 pasal, pasal 2, pasal 3, yaitu pasal kerugian keuangan negara. Padahal korupsi itu banyak jenisnya. Misalnya, menerima gratifikasi ya korupsi, nggak ada kerugian keuangan negara. Memeras, korupsi, masyarakat diperas, mana kerugian keuangan negara? Tapi itu korupsi. Suap menyuap, penyuapan, korupsi. Penggelapan dalam jabatan, ya, perbuatan curang dalam pengadaan, korupsi semua, tidak melulu kerugian keuangan negara. Maka ini saya heran juga ya, mantan pejabat bilang halal sepanjang tidak ngambil dari negara. Tiap ada pemeriksaan koruptor atau terduga korupsi oleh KPK atau kejaksaan gitu ya, pasti ada satu hal yang sering kalian dengar teman-teman, alasannya. Apa itu? Alasan sakit. Nah, ini saya sering banget dengar ya dari dulu ya. Ada 365 hari dalam 1 tahun, tapi saya nggak tahu kenapa para terduga koruptor ini atau orang yang mau diperiksa dalam kasus korupsi ini selalu sakit ketika mau diperiksa gitu. Saya nggak seuzon mereka berbohong ya, tapi 365 hari gitu. Kenapa bisa pas sakitnya itu pas lagi mau diperiksa? Nah, jadi saya rasa pemerintah juga harus lebih tegas ya, terutama penegak hukum gitu. Jangan sakit itu ya dianggap sakit. Cek dulu benar nggak sakit. Jangan-jangan bisa dimainin gitu. Kita nggak tahu ya. Karena kita semua tahu para orang yang bergelut di dunia korupsi ini jago-jago teman-teman bikin-bikin yang gitu. Besok katanya sih ada konsolidasi akbar dari Topi Jerami ya. Dan saya diminta untuk bicara terkait dengan Topi Jerami, dan oke lah saya jabanin bicara tentang aliansi Topi Jerami. Di situ disebutkan dan dipersoalkan oleh relawan kawan setia Luki Hakim Saifuddin karena tempat konsolidasinya dituliskan rahasia. Nah, yang jadi pertanyaan ketika akan melakukan sebuah gerakan dan aksi ya, umpama unras ataupun demo ya, mereka mencoba untuk memikat ya dukungan publik untuk mendorong aksi mereka itu melakukan evaluasi ya, kinerja Bupati Indramayu Luki Hakim. Tapi sayangnya ya, yang harus kita berikan sodorkan kepada publik juga, ketika ada aliansi Topi Jerami tidak tinggal diam, pada satu sisi ada gerakan yang menuntut agar supaya Wakil Bupati Indramayu Saifuddin itu segera ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi perumahan senilai ya sudah lupa lah berapa puluh miliar gitu kan. Ada videonya di saya, kalian tinggal cek aja nominalnya, sangat-sangat besar. Nah, jadi ini adalah perang antara proksi 1 dan proksi 2. Saya menduganya demikian berdasarkan atas data dan informasi yang pernah kita rekam seperti itu ya. Nah, jadi keributan-keributan yang terjadi saat ini, ya kegaduhan ini, timbul akibat adanya sentimen ataupun intrik politik antara proksi 1 dan proksi 2. Apabila kalian tidak memahami bahwa proksi 1 proksi 2, kalian bisa tonton video-video saya. Yang jelas saat ini adalah ada 2 matahari kembar yang tidak mau kalah bersinar di Indramayu. Jadi kalau tidak mau panas, tidak mau ada ribut-ribut, demo dan sebagainya, turunkan proksi 1 dan proksi 2. Nah, kemudian kita mulai dari nol untuk membangun daerah ini agar terbebas daripada birokrasi yang buruk ya, clean government-nya ya kan, kemudian good government dan lain sebagainya. Asas-asas umum pemerintahan baik itu pokoknya jos lah ke sana ya kan. Itu saja yang bisa kita sampaikan saat ini.